Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Saya Dwi Hadi Abdul Aziz, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kudus. Dalam hal ini saya didampingi oleh Ibu Budi Nuryani, Sarjana Pertanian, selaku fasilitator Jawa Tengah Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Keterkaitan antar materi yaitu modul 1.1 Filosofi Pemikiran KHD, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Tugas 1. Buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, berubah hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, Nilai dan Guru Penggerak, serta Visi Guru Penggerak. Budaya positif. Budaya positif sangat penting untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak dan menuntun mereka dalam mencapai kebahagiaan serta keselamatan yang setinggi-tingginya. Kemudian, menyadari akan posisi dan peran pentingnya sebagai seorang pendidik, guru mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan terciptanya budaya positif di sekolah. Kita harus memahami dan menerapkan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas atau sekolah, kebajikan universal, dan segitiga restitusi dalam penyelesaian setiap masalah. Dalam mewujudkan budaya positif dibutuhkan kerjasama seluruh warga sekolah. Sebuah kerjasama yang sehat akan terjalin jika diawali dengan adanya komunikasi, kolaborasi, dan kesetaraan. Dengan budaya positif yang telah tumbuh dan kuat di sekolah, maka impian memerdekakan pembelajaran bisa terlaksana seutuhnya. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. KHD dan Dian Gosen sama-sama memandang bahwa disiplin diri akan membuat seseorang menggali potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh tujuan tertentu, sehingga muncul motivasi dari internal seseorang untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Teori kontrol. Sebenarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, namun dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Cara lain kontrol adalah menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Biasanya guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Perlu diingat, jangan sampai ada unsur memaksa, walaupun terkadang sebagai orang dewasa punya anggapan bisa memaksakan kehendaknya untuk tujuan yang dianggap mereka baik. Motivasi, hukuman, dan penghargaan. Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan.
Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Alficon dalam Punished by Reward tahun 1993, wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Posisi kontrol guru. Menurut Dr. William Glasser Gossen, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah menghukum, membuat rasa bersalah, posisi teman, pemantau, dan sebagai manajer. Menurut saya, posisi kontrol guru yang paling sesuai adalah manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bisa diperlukan. Dengan demikian, guru fokus terhadap murid bukan untuk kepentingan guru maupun kepentingan orang tua atau wali murid. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita memperoleh apa yang kita inginkan, di saat itulah kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar manusia yang meliputi 1. Bertahan hidup, 2. Kasih sayang dan rasa diterima, 3. Kebebasan, 4. Kesenangan, dan 5. Penguasaan. Dengan demikian, maka sebagai guru kita harus memahami tentang kebutuhan dasar anak didik ketika berada di sekolah. Diharapkan kita akan memposisikan anak didik sesuai dengan apa yang mereka miliki dan apa yang mereka butuhkan. Keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif kelas. Sedangkan segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah yang sedang mereka hadapi dan membantu mereka berpikir tentang seperti apa memperoleh tujuan yang diinginkan, yaitu tujuan mulia, serta bagaimana bersosialisasi terhadap orang lain. Tahapan segitiga restitusi yaitu yang pertama, stabilkan identitas murid, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keterkaitan antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 adalah semuanya memiliki tujuan akhir yaitu membawa anak sesuai dengan nilai dan prinsip pada dimensi profil pelajar Pancasila. Filosofi pemikiran KHD meliputi pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik alam dan zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada anak, yaitu pendidikan sudah semestinya berpihak pada kepentingan anak, disesuaikan dengan trikon. Guru ibarat tukang kebun atau petani. Sekolah sebagai tempat pembelajaran laksana sebuah lahan pertanian atau perkebunan, sedangkan anak didik diumpamakan benih yang akan ditanam. Petani hanya bisa merawat tumbuhnya benih tersebut. Begitupun guru menuntun anak didiknya menuju gerbang tujuan kehidupannya. Dari pemikiran KHD, maka seorang guru harus mampu memiliki nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pembelajaran yang berpusat pada anak. Nilai guru penggerak meliputi berpihak pada murid, mandiri, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Sedangkan peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi.
Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan sebuah perubahan maka diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud melalui kerjasama antar warga sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan anak didik, serta peran serta dari masyarakat dan instansi terkait lainnya. Langkah pembuatan visi bisa kita lakukan melalui metode inquiry apresiatif, rancangan prakarsa perubahan berpedoman pada Bagja. Tahapan Bagja meliputi buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja tersebut terwujudlah sebuah visi dengan prakarsa perubahan yang tentu menghasilkan pembiasaan-pembiasaan positif. Kemudian kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif di sekolah akan memberikan rasa aman dan nyaman pada seluruh warga sekolah, terutama anak didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Budaya positif juga mendukung anak didik untuk berpikir, bertindak, dan berkreasi, menciptakan karya sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga anak didik lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kesimpulan keterkaitan antar materi. Dari filosofi KHD, guru harus menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menuntun mereka sesuai kodratnya. Guru juga memahami nilai dan perannya dalam menumbuhkan murid sesuai karakter profil pelajar Pancasila. Agar mampu menjalankan perannya dengan baik, maka guru harus mempunyai visi yang jelas, terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Hal ini bisa dilakukan melalui pendekatan inquiry apresiatif dan membuat sebuah prakarsa perubahan yang berpedoman pada tahapan Bagja. Jika tahapan inquiry apresiatif Bagja dilakukan dengan benar, maka akan terwujudlah visi dan prakarsa perubahan, sehingga terbentuklah budaya positif yang memberikan suasana aman serta nyaman, sehingga kemerdekaan belajar pada murid akan terbuka luas. Modul 1.4 telah mengajarkan saya untuk menciptakan budaya positif dengan menerapkan disiplin positif menggunakan restitusi, menempatkan posisi kontrol sebagai manajer, dan menyusun keyakinan kelas atau sekolah, serta menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Tugas yang kedua, buatlah sebuah refleksi dari pemahaman Anda atas keseluruhan materi modul budaya positif ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kemudian yang C, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Refleksi pemahaman tentang budaya positif. Saya sudah memahami sebagian besar konsep inti dalam modul 1.4 yang berkaitan dengan 1. Disiplin positif, 2. Teori kontrol, 3. Teori motivasi, 4. Hukuman dan penghargaan, 5. Posisi kontrol guru, 6. Kebutuhan dasar manusia, 7. Keyakinan kelas, dan 8. Segitiga restitusi. Hal-hal yang menarik, saya semakin sadar bahwa hukuman dan penghargaan adalah sama-sama tidak efektif untuk menerapkan disiplin positif. Restitusi adalah solusi paling tepat untuk menanamkan disiplin positif pada anak didik. Ketika ada masalah yang berkaitan dengan anak didik, guru harus mampu menempatkan pada posisi kontrol sebagai manajer. Keyakinan kelas muncul dari kesadaran diri intrinsik, sedangkan peraturan cenderung hanya sekedar mengikuti, belum tentu muncul dari dirinya sendiri. Pengalaman baru saya adalah melakukan praktik segitiga restitusi terhadap beberapa kasus yang melibatkan anak dan guru. Tugas selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Dulu saya menganggap bahwa pemberian hukuman dapat membuat murid jera dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Tapi sekarang pada kenyataannya saya sadar bahwa hukuman tidak efektif karena menjadikan anak merasa gagal dan menyakiti murid. Dampaknya muncul sikap agresif pada mereka. Dulu saya juga berpikir bahwa reward atau penghargaan dapat memberikan motivasi kepada murid agar melakukan sesuatu yang baik. Tapi sekarang pada kenyataannya reward juga berdampak buruk, yaitu ada 1. Merusak hubungan guru dan murid, 2. Mengurangi ketepatan, yang ketiga menurunkan kualitas, yang keempat mematikan daya kreatif, dan yang 5 adalah menghukum.
Tugas selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Posisi kontrol yang sering saya lakukan selama ini adalah sebagai penghukum. Tanpa adanya kesepahaman tentang keyakinan kelas, biasanya langsung menghakimi kesalahan anak dan meminta anak untuk melakukan hal-hal yang dirasa akan membuat mereka jera. Tapi pada kenyataannya masih ada anak-anak yang tetap berbuat hal sama di kemudian hari. Kedepan ini akan saya jadikan modal untuk menempatkan diri pada posisi kontrol yang tepat, dipadukan dengan penerapan segitiga restitusi sebagai upaya untuk menanamkan budaya positif di sekolah. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Setiap hari ketika berada di lingkungan sekolah, pasti kita berinteraksi dengan semua warga sekolah, termasuk di dalamnya adalah murid. Berbagai macam peristiwa yang terjadi di sekolah hampir sebagian besar berhubungan dengan murid. Apalagi jika terjadi sebuah masalah, tentu hal ini menimbulkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Namun saya mencoba untuk mencari tahu apa motivasi murid hingga berbuat sebuah kesalahan. Saya juga mencari tahu kebutuhan dasar apa yang belum ia terima sehingga melakukan hal itu. Semua itu saya lakukan agar nantinya anak sadar bahwa apa yang ia lakukan itu salah dan muncul keinginan dari dalam diri untuk memperbaikinya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Ketika saya melakukan restitusi, faktor emosional terkadang masih perlu dikendalikan lagi agar tetap menjaga hubungan baik dengan anak. Selain itu, pada pelaksanaan segitiga restitusi, saya masih belum memaksimalkan pada tahapan stabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Saya lebih fokus pada validasi tindakan yang salah pada anak. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Selama ini, jujur, saya sering memposisikan pada posisi kontrol guru sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah. Setelah mempelajari modul 1.4 budaya positif, saya merasa apa yang saya lakukan sia-sia belaka. Sudah kelelahan karena menguras emosi, tetapi anak masih mengulangi kesalahan yang hampir sama. Sekarang posisi kontrol yang saya terapkan adalah sebagai manajer. Siswa bisa menyadari kesalahannya dan membimbing mereka untuk menemukan solusi atas apa yang mereka hadapi. Selanjutnya, sebelum pelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap manakah yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum pelajari modul 1.4, saya hanya melakukan satu bagian dari segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Saya hanya fokus pada kesalahan yang dilakukan anak. Ia langsung saya minta menghadap ke ruang guru, kemudian saya tunjukkan kesalahan yang telah dilakukannya. Kesalahannya itu harus dihentikan karena berbahaya. Saya tidak melalui tahapan stabilkan identitas dan mengakhiri dengan menanyakan keyakinan. Selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Yaitu 1. Memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus atau ABK. Yang kedua, menciptakan sekolah yang ramah anak baik fisik maupun psikologis. Yang ketiga yaitu penanganan kasus yang berkaitan dengan perundungan anak secara komprehensif. Terima kasih dan salam bahagia.